Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo adik-adik. Nah, perkenalkan nama kakak Nasyifa, Program Studi Manajemen, peserta KKN Tematik Universitas Trunojoyo Madura tahun 2021. Nah, kali ini kakak akan memberikan materi mengenai pengetahuan dan penggunaan atlas seputar wilayah Indonesia dan ASEAN. Nah, supaya kalian paham, simak terus ya. Jadi, kita akan mempelajari tentang atlas. Nah, di dalam atlas, kita akan diberikan pengetahuan tentang simbol dan denah wilayah yang ada pada atlas. Yang kedua, tentang Indonesia dan bagian ASEAN. Nah, di dalamnya memberikan pengetahuan seputar wilayah Indonesia dan sejarah beserta negara anggota ASEAN. Materi yang pertama yaitu atlas. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian dari atlas? Atlas merupakan kumpulan peta yang dibukukan dengan simbol-simbol, tulisan, serta bahasa dengan penafsiran yang sama. Lalu fungsinya apa sih? Fungsi yang pertama yaitu untuk menunjuk lokasi dalam pemetaan wilayah. Yang kedua yaitu letak dan luas suatu wilayah. Yang ketiga untuk menunjukkan relief-relief berupa penampakan bumi di suatu wilayah. Yang selanjutnya yaitu ada jenis. Nah, jenis-jenis atlas ada apa aja ya? Yang pertama ada atlas nasional, atlas yang dibuat secara nasional atau negara itu sendiri seperti Atlas Khusus Indonesia. Yang kedua ada atlas dunia, atlas yang memaparkan keadaan dunia seperti benua-benua dan penghuni yang ada di dalam negara tersebut. Nah, jenis yang terakhir yaitu atlas semesta, atlas yang memaparkan keadaan semesta, seperti contohnya ada planet-planet, terus juga ada benua, negara-negara, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur. Nah, unsur-unsur pada atlas ada satu judul, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga legenda, singkatan dan keterangan, yang keempat ada kata pengantar, lalu isi dan daftar indeks yang berupa gunung, pulau, kota, laut, selat, dan lain-lain. Nah, seperti ini nih adik-adik legenda pada atlas. Kalian bisa simak satu-satu ya. Yang kedua kita akan bahas tentang Atlas Indonesia. Nah, seperti ini gambaran Atlas Indonesia. Indonesia itu sendiri terdiri dari 5 pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, sejak terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, maka resmi terbentuk provinsi baru nih yang ke-34 di Indonesia, yaitu Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. Selanjutnya kita akan bahas tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, dengan pengertian salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, sejarahnya gimana sih? Sejarahnya yaitu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara. Pelopor Deklarasi Bangkok yang pertama yaitu berasal dari Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Singapura diwakili oleh Raja Ratman. Yang keempat, Thailand yang diwakili oleh Tanat Ramos. Yang kelima yaitu Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Deklarasi Bangkok digelar untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut akibat situasi di tahun 1960-an yang rawan konflik karena pengaruh ideologi negara-negara besar. Latar belakang berdirinya ASEAN yang pertama yaitu karena memiliki nasib yang sama karena pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali negara Thailand. Yang kedua yaitu memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga memiliki persamaan letak geografis yaitu di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir sebagai negara agraris yang berkembang. Lalu tujuan berdirinya ASEAN itu apa sih? Yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga untuk memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Yang keempat untuk menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Lalu siapa aja sih anggota ASEAN? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama tentunya ada negara kita, negara Indonesia. Yang kedua ada negara paling maju nih di Asia Tenggara yaitu Singapura. Yang ketiga ada negara jiran atau negara Malaysia. Yang keempat ada negara Brunei Darussalam.
Yang kelima ada negara Gajah Putih atau negara Thailand. Yang keenam ada negara Laos. Yang ketujuh ada negara Myanmar. Yang kedelapan ada negara Filipina. Untuk dua negara terakhir ada Vietnam dan Kamboja. Nah, jadi hari ini kakak juga ingin memberitahu nih kalau ada aplikasi yang bisa dibuat untuk bermain dan juga menambah pengetahuan. Aplikasinya yaitu aplikasi Quizizz. Nah, kalian kalau misalkan ingin mencari mata pelajaran yang diinginkan, kalian tinggal cari di kolom pencarian. Nanti ada banyak banget nih mata pelajaran di situ. Jadi kalian tinggal pilih dan kalian main dengan menjawab soal-soal yang sudah ada. Nah, jadi cuma itu aja nih yang dapat kakak sampaikan. Gampang banget kan? Jadi buat kalian yang masih sekolahnya daring, tetap semangat ya. Harus jaga kesehatan dan juga tetap memakai protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cukup sekian dan terima kasih.